Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari Ahad malam Senin kita melaksanakan wirid pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Zul Effendi SHG. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan semuanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita dengarkan ceramah atau penjelasan dari Ustadz kita pada malam ini. Semoga kita bisa semuanya mengambil iktibar atau hikmah dari yang disampaikan oleh Ustadz kita nantinya. Pada Ustadz, waktunya kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. فقال الله تعالى في الآية الأخرى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, sesuai rencana ataupun tidak sesuai, kita senangi atau tidak kita senangi, kecewa kita atau bahagia yang kita dapatkan hari ini, itu semua berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma beda kita cara sudut pandang saja. Kadang-kadang kita memandang itu karena menurut kita itu merugikan kita, maka menyebabkan kita kecewa dalam hal itu. Tetapi sesungguhnya Allah memberikan itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan untuk kita. Maka kita ditunda dalam suatu hal, tapi Allah berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang ditunda hari itu. Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Rajinlah kita selalu berselawat pada Nabi kita dengan harapan kita selalu istiqamah di jalan Nabi. Karena jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah jalan yang mulus. Jalan yang ditawarkan oleh Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin bukanlah jalan yang lurus, tetapi penuh dengan tantangan. Karena kita akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan nanti di akhirat, maka laluilah tantangan itu dengan hal yang baik.
Maka karena itu hidup di dunia ini hanya butuh satu hal saja, bagaimana kesungguhan kita dalam mempersiapkan kita untuk mendapatkan nanti kebahagiaan itu. Kita akan disuruh memilih, mau masuk kebahagiaan atau kita mendapatkan kesengsaraan. Apakah hisabnya mudah nanti di akhirat atau hisabnya susah? Apakah terima kitab di tangan kanan atau di tangan kiri? Apakah masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka? Pilihan tergantung di tangan kita hari ini. Kalau kita banding-bandingkan seberapa umur yang kita gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu nantinya, untuk mendapatkan kebahagiaan itu usia kita sudah berapa kita gunakan untuk itu. Ada yang sekarang ini berumur 50 tahun, ada yang berumur 60 tahun misalnya, atau 70 tahun paling tua. Seberapa dari yang 70, dari 60, dari 40, 50 itu yang kita gunakan untuk mentaati Allah. Dan kalau kita memilih dengan transaksional Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita cuma mendapatkan itu saja. Kalau kita mengandalkan ibadah kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu, kita tidak dapat apa-apa. Tapi ibadah yang kita harapkan itu adalah ibadah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, kita masuk ke dalam surga itu, kebahagiaan itu dengan rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tapi ada yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita, pesan yang disampaikan oleh Rasul, yang disampaikan juga oleh Thauban. Thauban itu pelayannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melayani Nabi. Apa yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'um min thalath. Siapa yang berpisah antara ruh dan jasadnya, wa huwa bari'um min thalath, dan dia terbebas dari 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Kalau terbebas dia dari situ, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Yang 3 hal itu, minal kibri, dari kesombongan, wal ghalul, dari mengambil atau sesuatu yang tidak haknya, wad dain, dari hutang. Maka apa yang dikatakan ulama hadis bahwa dari apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, 3 hal itu bisa dihindari masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ketika 3 hal itu tidak bisa kita lewati, salah satunya saja kita ambil, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka berhati-hatilah kita nanti ketika kita memahami ini, ketika kita membaca ini. Apa yang kata Rasulullah? Siapa yang berpisah ruh dan jasadnya, kemudian dia terbebas dari 3 hal ini, dakhalal jannah, maka dia telah masuk ke dalam surga. Dakhala itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu zamannya telah lalu, Pak. Telah lalu atau telah melakukan dia. Kita belum masuk ke dalam surga. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghindari 3 hal ini telah masuk dia ke dalam surga. Itu arti red-rednya itu, Pak. Artinya apa? Ada sebuah jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bebas dari 3 sifat itu, 3 perangai itu, 3 perilaku itu, maka terbebas kita dari itu, menyebabkan kita dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Sama kalimah ini dengan gini. Ketika qamah disampaikan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qama itu fi'il madhi yang zamannya telah berlalu. Kata kerja yang zamannya telah berlalu. Artinya sungguh telah didirikan solat. Padahal kita belum solat. Kan belum solat kita, Pak. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kalimat iqamah itu, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh telah dilaksanakan solat itu, telah dilakukan solat itu. Artinya apa di situ? Ada sudah mendekati waktu kita untuk solat, bisa dikatakan kita sudah melakukannya. Tapi sayangnya kita ketika qad qamatis shalah masih duduk. Kalau aturannya kan kalau imam sudah berdiri pada posisi imam,
Belum qamat orang kita sudah harus berdiri, Pak. Itu patuhnya kita terhadap imam itu. Kekuasaan imam itu kan penuh di dalam masjid ini, Pak. Kalau qamat bunyi jam itu, mana jamnya? Bunyi jam nenet kan ya. Imam belum merintahkan untuk qamat, Pak. Belum bisa dikatakan, belum bisa lakukan qamat. Tapi kalau imam belum berbunyi itu, imam sudah qamat lagi, Pak. Qamat itu. Nah, kita kan qamat sekarang dialihkan kekuasaan imam ke jam. Kalau belum bunyi jam itu, walaupun imam sudah suruh, tidak berlaku, Pak. Nah, itu kesalahan kita. Maka qad qamatis shalah dianggap sudah kita melakukan sholat. Begitu dekat waktunya. Artinya ketika kita terbebas dari 3 hal itu, sudah dekat biasanya dipastikan kita akan masuk dalam surga. Sudah dekat waktunya. Begitu Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi kita kalau kita terbebas dari 3 itu. Apa yang 3 itu? Yang pertama, al-kibr. Minal kibri, dari kesombongan. Sombong itu sebesar zarah saja tidak bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Sombong sebesar zarah, Pak. Yang digambarkan sebesar zarah itu dalam Al-Quran apa biasanya, Pak? Dosa kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Baik sebesar zarah, buruk sebesar zarah, itu dinilai. Yang biasa kan katakan zarah. Tapi al-kibru, kesombongan, walaupun sebesar zarah, menyebabkan tidak bisa masuk. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Takkan pernah masuk ke dalam surganya Allah orang yang ada sebesar zarah dalam hatinya kesombongan, keangkuhan. Apa yang dikatakan keangkuhan itu, kata Rasulullah SAW, batarul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bangga remeh, Pak. Sianu tuh. Apa orang tahu baca tuh? Nah, dia kisah kayak gitu, kira-kira begitu. Masa dia kemarin nggak tahu apa-apa. Menganggap remeh manusia. Walaupun dia tidak mengatakan dia lebih hebat dari itu, tapi mengatakan itu sudah menunjukkan kesombongan pada dirinya. Menganggap remeh. Batarul haq, menolak kebenaran. Berargumentasi sebagaimana mungkin menolak kebenaran itu. Siapa yang berargumentasi hebat menghadapi kebenaran itu? Iblis, Pak. Iblis itu memiliki argumen yang masuk akal menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iya kan, Pak? Menolak perintah Allah dengan argumentasi untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam. Apa argumentasinya? Alasan dia logis. Apa dia alasannya? Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf itu? Apa yang dikatakannya? Apa kata Allah? Apa yang menyebabkan kamu terlarang atau enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam? Kemudian Iblis menjawab, Adam, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Unsurku lebih baik daripada Adam itu. Kan logis tuh, Pak. Adam diciptakan dari tanah, Iblis diciptakan dari api, Pak. Asal mula Iblis itu kan namanya bukan Iblis, Pak. Ada yang mengatakan bahwa dulu yang pertama kali diciptakan dari api itu namanya Sumia. Jadi kalau di bangsa jin, awal kali yang diciptakan itu dari api, langsung dari api, dari ujung api neraka itu, dari ujung api itu diciptakan Sumia namanya. Kalau manusia yang awal kali diciptakan langsung dari tanah itu Adam, Mbak.
Maka kita ini disebut Bani Adam. Kemudian terjadi pergolakan di bumi, di jin itu diperangi, akhirnya satu tawanan dibawa ke langit dan dididik oleh malaikat menjadi orang yang soleh, jin yang soleh. Jin yang soleh itu disebut dengan Azazil. Jadi Azazil itu berasal dari jin, bukan berasal dari malaikat. Tapi kesalihannya setingkat dengan malaikat. Azazil inilah yang menolak sujud kepada Adam. Ketika dia menolak itu dengan argumentasi, dia mengatakan lebih baik unsurnya daripada Nabi Adam, daripada Adam alaihissalam. Maka di saat itu berubah namanya, digelari dengan iblis dia. Aba wastakbara. Ya, ketika Allah mengatakan idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, Pak. Bukan Azazil namanya di situ, tapi iblis, Pak. Kenapa iblis? Karena dia tidak patuh, ingkar kepada Allah. Aba, dia enggan, wastakbara, dia sombong. Ya, sombong pertama kali, Pak. Jadi Azazil itu memiliki 3 sifat. Ingkar kepada Allah, enggan, kemudian takabur dia atau sombong dia. Lanjutnya, wa kana minal kafirin, termasuklah dia di golongan orang-orang yang kafir dia. Padahal yang kafir pertama kali itu, yang ingkar pertama kali itu iblis, Pak. Tapi dikatakan oleh Allah bahwa wa kana minal kafirin, adalah mereka dari golongan orang-orang kafir. Padahal yang kafir pertama kali itu iblis, Pak. Apa maksudnya? Berarti ada pengikut iblis setelah itu yang ingkarnya sama dengan iblis itu, yang ketika diperintah oleh Allah banyak argumentasinya, banyak alasannya. Jadi ketika berargumentasi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dianggap sebuah kesombongan. Maka kita berharap wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah bagi orang yang beriman dan beramal saleh bahwa dia masuk ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Tetapi kabar gembira itu tidak berlaku bagi orang-orang yang sifatnya sombong tadi. Sifat-sifatnya takabur. Yang takabur itu didefinisikan dengan batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kalau ada dalam hati kita menganggap remeh orang, maka cepatlah istighfar pada Allah, taubatlah. Karena itu yang menyebabkan kita terhalang masuk surga. Dalam surat Al-A'raf ayat 40, orang yang sombong ini tidak peduli dia kalau dia salah pun, dia berdosa pun tetap sombong, ya Pak. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Oh, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, kata Allah. Kazzabu bi ayatina, mendustakan mereka dengan ayat kami. Wastakbaru anha, lalu mereka ingkar, takabur, sombong dengan dosanya itu. Sudahlah dia mendustakan ayat Allah, sombong pula. Sudah berdosa, sombong dengan dosanya, Pak. Bangga lu punya dosa tuh. Kita cerita ke orang-orang, ke anak-anak kita atau anak muda, kita ceritakan dosa kita sambil bangga, Pak. Kamu kayak gitu loh. Bapak dulu waktu muda lebih parah dari kalian nih. Itu seolah-olah kita akan melegalkan tuh, Pak. Memang kita bercerita ke pengalaman hidup kita, tapi jangan cara ceritanya seperti itu. Itu memotivasi anak, apa tuh aja begitu dulu. Bapak aja kayak gitu dulu. Anak-anak itu mengambil sepotong-sepotong, bukan utuh dia, Pak. Bapak dulu kayak gini, kamu baru segitu. Bapak dulu lebih parah dari kalian. Walaupun ujungnya
Tapi bapak setelah itu insaf. Walaupun itu ujungnya. Tapi anak ini ngambil yang itu tadi. Itu boleh dikategorikan kita sombong dengan dosa kita. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu anhum, tidak dibukakan bagi mereka itu abwabus sama, pintu langit. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan abwabus sama, la tufattahu abwabus sama. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa ketika dia mati atau dia meninggal, ruhnya tidak diterima oleh langit, tidak terbuka pintu langit. Itu orang-orang yang sombong tadi itu, Pak. Tidak terbuka pintu langit ketika ruh itu sampai, dari hadis yang enggak panjang disampaikan di situ. Ketika orang yang meninggal itu, orang yang sombong, orang yang bermaksiat, ketika dia meninggal dijemput oleh malaikat, kemudian diiringi oleh malaikat yang membawa kain kafan. Ketika dia dibawa ke langit, sampai di pintu langit, tidak dibukakan pintu langit oleh penjaga, malaikat penjaganya. Kenapa? Karena yang dibawa ruhnya orang-orang yang maksiat, orang-orang yang sombong. Itu yang maksud la tufattahu abwabus sama. Yang kedua, la tufattahu abwabus sama itu tidak turun bagi mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Walaupun dia kaya tapi tidak senang, tidak bahagia, tidak nikmat dengan kekayaannya. Walaupun dia memiliki pangkat dan jabatan tapi tidak bahagia dengan jabatannya, membawa sengsara. Ini bahagia membawa sengsara apa? Kekayaan yang membawa sengsara, pangkat yang membawa sengsara. Apa yang didapat tapi tidak bahagia. Sehingga kita mengatakan, datang penyakit ini, datang lagi penyakit yang baru. Udah asam urat, datang pula asam lambung. Udah asam lambung, datang lagi penyakit gulanya. Gula naik, tensi naik sudah Pak. Tambahan pertalit naik. Jadi komplikasi penyakitnya. Karena rahmat itu tidak turunkan. Yang ketiga, tidak diterima doa-doanya, tidak diterima amal ibadahnya, tidak diberikan imbalan, Pak. Kalau sah dan tidak sah itu lain persoalan, itu hukum fikih, Pak. Tapi tidak diberikan imbalan, ditutup pintunya itu. Kenapa? Karena kesombongan yang dia miliki. Sebelum kita sampai kepada titik nadir terakhir, apa itu? Kematian. Hapuskan segera kesombongan itu. Maka kita disunahkan sujud lama itu, Pak. Kita kalau sholat itu sujud itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Maka kita disunahkan lama sujud itu. Maka ada di dalam buku tuntunan sholat, sifat sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan bahwa yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan ketika ditanya di mana yang lebih baik, lama sholatnya berdiri atau lama sujudnya, maka lebih cenderung beliau berpendapat lebih lama sujud dibandingkan berdiri. Kan berdiri itu boleh juga lama, Pak, sholat berdoa. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di waktu berdiri dalam sholatnya, tapi beliau lebih cenderung sujud itu dilamakan. Maknanya apa? Yang terhormat di badan kita ini, di tubuh kita ini kan kepala kita, Pak. Kita kalau dipegang kepala oleh anak-anak kan sakit hati, Bapak. Tapi ketika sholat itu sejajar dengan jempol kaki, Pak. Sejajar dengan lutut. Kalau orang bilang utak satatanya lutut, ya itulahnya tuh, Pak. Utak kan lututnya kan. Itulah. Artinya tidak ada yang dihormati dalam diri kita saat itu. Hanya Allah yang kita hadapi.
Yang kedua, doa kita tidak terima, amal ibadah kita tidak terima. Artinya sahnya sah, tapi pahala imbalan tidak dapat. Itu akibat daripada kesombongan. Maka mudah-mudahan dengan rajinnya kita ke majlis ilmu, hilang sifat sombong kita. Karena dimanapun setan itu membisikkan, apapun dia, dimanapun posisi kita, setan itu tetap membisikkan. Bagaimana kita supaya tergelincir di jalan yang benar. Yang kedua, al-ghalul. Apa yang dikatakan ghalul itu? Mengambil harta rampasan sebelum dibagi harta itu. Itu dulu ghalul itu. Artinya apa itu? Mengambil harta yang bukan hak kita. Mencuri. Mengambil sesuatu yang tidak hak kita. Apalagi kalau kita panitia zakat loh, Pak. Belum dibagi kita mengambil jatah kita dulu. Saya panitia berapa orang, bagi dulu penitiannya. Apalagi kayak gitu, Pak. Maka berhati-hatilah kita dengan harta ini. Karena walaupun yang sampaikan itu masalah harta rampasan, itu contohnya dulu yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka sebenarnya yang dimaksud di situ apa? Bagaimana kita selamat dari makan hak yang bukan hak kita. Artinya memakan harta yang bukan hak kita. Karena itu sangat berbahaya nanti, karena itu dipertanggungjawab sampai di akhirat. Kalau seandainya kita meninggal, harta itu belum kita kembalikan kepada yang punyanya, maka sampai di akhirat kita dituntut dengan itu. Oleh karena itu, al-ghalul itu termasuk dosa yang besar, yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Dan kita berusaha untuk mencari hal yang terbaik dalam hidup ini. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu menolak dari ibadah yang kita lakukan. Tertolak ibadah kita gara-gara itu. Kan pernah diceritakan Rasulullah SAW, dan ini ceritanya masyhur. Ketika ada seorang pemuda melakukan perjalanan jauh perjalanannya, nampak dari perjalanan jauh itu apa? Kusut pakaiannya, rambutnya bercampur debu. Kalau hitamnya ada kekuning-kuningan lah, karena jauhnya perjalanan. Kemudian dia mengangkat tangannya lurus sampai nampak ketiaknya ini. Apa yang dikatakan? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. 3 kali dia mengucapkan itu. Apa kata Nabi SAW? Masyarabahu haramun, mat'amahu haramun, malbasahu haramun, wa guziya bil haram, fa aina yustajab alah. Maka minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram. Kata Nabi, bagaimana Allah bisa menerima doanya? Padahal tuntutan doanya kalau menurut ulama hadis itu, tuntutan syarat diterimanya doa itu terpenuhi oleh dia. Dalam perjalanan, dalam musafir itu, orang yang dalam perjalanan itu doanya kan diijabah oleh Allah, Pak. Jadi misalnya kita pergi ke tempat, ke Sumbar atau ke Medan atau keluar dari Riau lah, dalam perjalanan lah pokoknya. Itu perjalanan itu kelebihannya apa? Kelebihannya doanya diijabah oleh Allah. Maka ketika kita di atas kendaraan itu, berzikirlah kepada Allah. Perbanyak zikir. Jangan putar lagu-lagu Cinan. Walaupun kecinan Banawa. Jangan putar lagu-lagu yang menyebabkan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat hati kita berpaling dari Allah dalam kendaraan itu.
Karena kita diberikan kelebihan oleh Allah dengan doa yang diijabah oleh Allah saat itu. Di musafir itu doanya diijabah. Salah satu syarat doa diijabah itu dalam perjalanan. Orang-orang yang diijabah doanya itu dalam perjalanan. Yang kedua, dia mengangkat tangannya. Kan ada hadis Rasulullah SAW, Allah merasa malu tidak mengabulkan atau tidak mendengarkan, mengijabah doa orang yang mengangkat tangan ke atas itu. Dan itu ya sebagian dasar orang mengatakan mengangkat tangan doa itu sunnah. Yang ketiga, dia mengucapkan kalimat ya Rabb, Rabbi, Rabb. Kalimat doa yang disukai oleh Allah itu dengan menggunakan Rabbun. Rabbighfirli warhamni, kan itu kan? Rabbighfirli wali walidayya. Rabbi itu artinya apa? Ya Tuhan, pengatur hidupku. Apa kita yang tidak diatur oleh Allah ini? Makan kita sudah diatur, minuman kita sudah diatur. Tidak akan mati kita kalau ada rezeki kita di dunia ini. Orang yang dirawat di rumah sakit, tetesan satu tetes infusnya tidak akan menetes lagi kalau dia sudah habis, Pak. Sudah mati dia. Tapi kalau ada jatah satu tetes pun masih menetes yang satu itu, baru dia meninggal, baru dia mati. Jadi kalimah yang tiga itu 3 kali malahan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia ulang 3 kali macam itu. Tapi apa kata Nabi? Fa aina yustajabala. Bagaimana Allah bisa menerima doanya? Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Bagaimana diterima oleh Allah doanya? Dan itu yang dimaksud dari tadi. Bagaimana masuk ke dalam surga orang yang memiliki makanan atau sesuatu yang dia pakai, sesuatu yang dia konsumsi, yang dia nikmati, sesuatu yang haram. Al-ghalul itu. Maka hati-hatilah kita ketika anak kita bawa rambutan pulang, kita tak beli jajan tapi dia bawa rambutan pulang. Itu tanya tuh, Pak. Di mana kamu dapat rambutannya? Enak rasanya, besok ambil lagi ya. Itu parah tuh, Pak. Tapi tanya dulu, Pak. Rambutan siapa nih? Oh, tadi diminta di sini. Saya pernah itu, Pak. Anak-anak itu dapat mangga. Pak, saya dapat mangga, Pak. Di mana dia dapat mangga? Orang jual mangga tidak ada, Pak. Kamu dapat mangga dari mana? Itu, Pak, mangga itu saya ambil tadi. Jatuh, Pak. Jatuh dia di tanah dia, di halaman orang. Mangga-mangga orang jatuh di halaman orang, dia ngambil, Pak. Katanya jatuh, Pak. Anak-anak dia ambil, Pak. Kita harus kasih tahu itu. Ini bukan hak kamu. Tapi kan jatuh, Pak. Walau jatuh, tapi kan tidak di tanah kamu, di tanah dia, di halamannya. Kenapa kamu ambil, Pak? Nah, jadi itu harus kita hati-hati, Pak. Jangan sampai anak kita darahnya terinfeksi dengan yang haram. Harus hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, syarat yang terakhir kalau ingin selamat supaya masuk ke dalam surga dengan baik, yang terakhir itu adalah ad-dain, hutang. Yang parah kini dianjurkan berhutang, Pak. Banyak kini berhutang dianjurkan. Nah, itu yang parah, Pak. Nabi saja itu memberikan hutang kalau terpaksa, Pak. Membolehkan itu kalau terpaksa. Sekarang dianjurkan itu berhutang itu, Pak. Semangat pula berhutang lagi. Ngajak kawan pula berhutang. Padahal kalau seandainya kita berhutang, tidak tahu ahli waris kita, tak ada yang membayarkan, digantung untuk amal ibadah sampai kita nanti terbayar hutangnya. Ditahan dulu tuh. Maka berhutang itu sampai-sampai Rasulullah SAW ketika ada yang meninggal tidak disolat, tak mau Nabi mensolatkan. Apakah jenazah ini punya hutang? Iya ya Rasulullah, salatkanlah oleh kalian.
Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya. Baru Nabi yang solatkan. Artinya apa itu? Begitu Nabi tidak menyenangi hutang itu. Tapi sayangnya kita suka berhutang saat ini. Dan kalaupun kita tidak suka, dianjurkan. Dipermudah kita untuk berhutang itu. Apalagi di era teknologi canggih kok Pak. Tiap sebentar masuk ke HP itu. SMS tak dari siapa-siapa. Dana cepat. Ada dapat SMS Pak? Apa mungkin tak bocok. Dana cepat nih. Saking kita dianjurkan berhutang itu Pak. Promosinya gencar Pak. Padahal Rasulullah SAW tidak menganjurkan. Kalau kita lihat Pak, surat atau Al-Quran yang menjelaskan tentang hutang itu kan satu lembar nih Ustaz. Satu halaman Ustaz. Satu halaman surat Al-Baqarah Pak. Itu tata aturan berhutang. Satu lembar itu Pak. Boleh dicari di ayat lain, surat lain kalau ada aturan tentang berhutang Pak. Itu menunjukkan apa? Hutang itu tidak dianjurkan. Kalau kini kalau ndak berhutang ndak awak ndak dapat Pak barang. Ya Pak, ndak tabaliau ndak kalau ndak berhutang. Ndak tabaliau tu kalau ndak berhutang. Biarlah becak lah dulu kalau bukan berhutang lu baliau tu. Sehingga tu tadi putas jadi tang ini. Artinya Bapak, bahwa jangan sampai kita terjerumus kepada jalan yang salah. Jalan yang benar-benar tidak dianjurkan. Harta warisan tidak boleh dibagi dulu sebelum hutangnya dibayarkan. Kalau ada wasiat orang tuanya, tidak boleh dia bagi warisan dulu sebelum wasiat itu dijalankan. Begitu tuh Pak. Wasiat itu kan tidak dalam bentuk menghutang pada Allah tuh. Tapi janji dia. Tapi janji itu dianggap hutang. Kalau mati ayah bati bisu gian tanah harap apa tu ka musajid wakafannya. Iyo mati. Meninggalnya. Kecil anaknya. Tanah tu kita bagi salah sesama. Kan ada orang tahu dah. Gulung lah tu. Itu hutang tu. Dan ditagih dia Pak di akhirat. Jadi kita yang ahli waris ini harus hati-hati. Periksa dulu. Kemana orang tua kita jalan. Hutang dia, berhutang dia, berjanji dia. Tunaikan dulu. Tapi kalau seandainya tidak, itu berbahaya. Karena di akhirat itu. Digantung, ditahan dulu ibadah dia. Sebelum hutangnya dibayarkan. Begitu Allah tidak menyenangi orang yang berhutang. Tapi kalau terdesak tak satu, apalagi tidak ada lagi jalan keluarnya, terpaksalah kita berhutang. Berhutanglah sekedar untuk bisa kita membayar cepat. Tangguang berhutang 10 juta, buat baiklah tangguang berhutang buat 50 juta saya lah ambil. Tangguang berhutang. Kan ada kayak gitu juga orang berprinsip tu Pak. Kalau 10 juta tangguang awak apa? 50 salah sesuatu pinjam. Tidak dia berpikir kalau seandainya saat itu meninggal dia setelah minjam hutang itu, anaknya yang akan membayarkan, ternyata warisan yang ditinggal tak cukup pula untuk membayar hutang itu. Maka jangan pernah kita meninggalkan hutang kepada keluarga kita. Karena walaupun orang bisa saya lunaskanlah, saya maafkan. Kalau ada yang berprinsip begitu, bagus tuh Pak. Yang parahnya nanti dia diam-diam saja. Di akhirat ditagihnya. Karena setiap orang, jangankan orang lain, anak saja menagihnya kepada kita Pak. Istri yang kita sayangi hari ini atau suami yang disayangi hari ini, besok bertengkar di akhirat tuh Pak. Supaya cukup dia bisa masuk ke dalam surga. Yang penting dia selamat. Yang penting dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selamatkanlah diri kita dari 3 hal ini.
supaya kita aman nanti di akhirat. Allah janjikan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi Allah janjikan itu tergantung pada diri kita. Yang lebih parah itu kesombongan tadi. Ketika kesombongan itu diibaratkan dalam surat Al-A'raf tadi, orang yang berdosa kemudian dia sombong, tidak dibukakan pintu rahmat dari langit. Yang lebih parah berikutnya ayat itu apa bunyinya, Pak? La yadkhulul jannata hatta yalijal jamanu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk dia ke surga, kata Allah. Orang yang sombong tadinya, oh, tidak akan masuk dia ke surga sampai bisa masuk onta ke dalam lubang jahit, apa namanya? Lubang jarum. Lubang jarum, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan onta tapi al-ba'ir, keledai, atau lah dipakai tek di keledai. Dikecilkanlah keledai-keledayan, Pak. Keledai-keledayan. Bisa nak masuk keledai-keledayan itu ke dalam lubang jarum? Sampai bisa masuk keledai itu ke dalam lubang jarum, tidak akan masuk dia ke dalam surga. Kadzalika najzil mujrimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang berdosa, kata Allah. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa selamat dari 3 hal itu, sehingga kita tidak tergantung-gantung nanti hidup kita di akhirat. Banyak ibadah kita, tahajud kita rajin, baca Al-Quran kita rajin, tapi ketika 3 hal itu ada pada diri kita, salah satunya saja, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berlindung pada Allah dari hal yang 3 itu, kita selamat dan kita ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.